Saya Ina Agustini Murwani. Saya saat ini menjabat sebagai Subject Content Coordinator di BBS Binus Business School Master Program. Social Innovation Camp atau biasanya kita singkat dengan Social Inno Camp itu kita mulai tahun 2017. Nah sebenarnya ini adalah salah satu program alternatif karena pengganti program wajib ya matrikulasi dari mahasiswa semester 1 Binus Business School di Master Program. Nah pada saat itu juga kebetulan ada satu proyek besar yang merupakan dibiayai oleh Erasmus yang dinamakan Innopeda, yaitu yang ingin mendorong tentang pendidikan inovasi di kampus ya, perbaikan kurikulum inovasi di kampus. Nah salah satunya itu merupakan seperti adaptasi Social Inno Camp dari Universitas Aarhus di Denmark. Nah, waktu itu memang penanggung jawab dari proyek itu mencari partner. Nah, akhirnya kan kita juga waktu itu ada keterbatasan dana dan ternyata ada alternatif yang lain. Akhirnya kita ikut dalam proyek tersebut. Aslinya ya Social Inno Camp itu adalah kerjasama antara universitas dengan industri sebenarnya untuk melatih mahasiswa untuk berpikir kreatif dengan pendekatan design thinking. Hanya di sini di Binus Master Program akhirnya diterjemahkan menjadi Social Inno Camp, di mana kita bekerja sama dengan beberapa NGO untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Kita sebenarnya bekerja sama dengan TFI ya, Teach for Indonesia. Jadi tim TFI yang membantu kita untuk menghubungkan dengan pihak Indorelawan. Ya saat ini kita pakainya Indorelawan. Nah kemudian juga kita dibantu oleh tim SSO yang membantu untuk mengorganisir atau memobilisasi para mahasiswanya. Para dosen di sini berkontribusi menjadi pendamping di lapangan atau dia menjadi judges pada saat presentasi akhir. Jadi awalnya dimulai dengan diskusi NGO mana yang akan kita bantu, menghitung ada berapa NGO yang dibutuhkan karena NGO itu kapasitasnya tidak besar. Setelah itu mahasiswa diminta untuk mendaftar. Jadi mengisi pendaftaran walaupun ini mandatori dan wajib, mereka harus mendaftar karena kita harus menghitung ada berapa sih yang bisa gitu. Nah, kalau mereka tidak bisa pada jadwal yang kita berikan, mereka harus mengambil pada Social Inno Camp berikutnya sampai dia lulus ya. Jadi kalau berikutnya dia nggak bisa juga, berarti sampai pokoknya dia sebelum lulus harus udah ngambil. Kemudian kita melakukan briefing kepada mahasiswa. Nah, briefingnya dilakukan dua hal ya. Satu adalah refreshing tentang metode, yaitu design thinkingnya. Yang kedua adalah pengenalan NGO-nya oleh pihak Indorelawan ya. Kenapa harus diperkenalkan? Karena ketika kita berkunjung ke NGO-nya, itu biasanya ada beneficiary-nya. Beneficiary itu adalah penerima manfaat. Nah, penerima manfaat itu kebanyakan sebagian besar adalah golongan yang termarginalisasi. Jadi cara pendekatannya juga harus berbeda. Sehingga mahasiswa harus di-brief dulu nih, nanti kalau ketemu jangan ngomong macam-macam, terus cara bicaranya harus seperti apa yang tidak boleh dikatakan, cara berpakaian seperti apa dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian kita pergi ke NGO-nya, kemudian anak-anak melakukan interview, ketemu beneficiary-nya, ketemu pengurusnya ya sekitar sampai 2 jaman gitu ya. Nah, setelah dalam perjalanan sekitar jam 12-an mereka kembali ke kampus. Setelah itu mereka melakukan diskusi mengenai sebenarnya problemnya apa yang mau dipilih dan juga melakukan ideation. Setelah mereka berdiskusi, kemudian mereka harus mempersiapkan presentasinya. Nah,
Uniknya adalah presentasinya nggak boleh pakai laptop, harus pencil and paper ya. Jadi ada apa namanya, ada kita supply barang post-it, kertas berwarna, spidol, terus flip chart yang mereka bisa membuat presentasinya dengan alat-alat tersebut. Kemudian mereka habis itu harus melakukan presentasi ya hanya 5 menit kepada judges tanpa ada tanya jawab. Jadi harus jelas, presentasinya harus jelas. Kalau nggak jelas ya nggak terdeliver maksudnya seperti apa gitu. Nah setelah itu biasanya ditutup dengan pengumuman siapa yang terbaik ya. Kemudian, nah yang menentukan yang terbaik itu adalah NGO-nya. Dalam penentuan NGO biasanya TFI selalu nanya mau pakai topik apa gitu ya. Kita sesuaikan dengan SDG yang mau kita capai gitu. Nah dalam pengalamannya biasanya syarat utama adalah reachable dalam waktu 2 jam. Maksimum perjalanan itu tidak boleh lebih dari 2 jam gitu ya. Karena kalau sudah lebih dari 2 jam itu akan melelahkan gitu. Setelah itu biasanya yang ada dalam reach out atau dalam radius seperti itu kebanyakan mereka selalu berfokus pada masalah pendidikan, wanita, terus udah gitu ada beberapa yang mengenai anak-anak kebutuhan khusus, ada cancer biasanya ya, cancer untuk anak-anak, dan juga empowerment, jadi masalah ekonomi gitu ya, masalah ekonomi, pengembangan capability untuk ekonomi. Kalau kita lihat dampak itu satu adalah kita lihat dari mahasiswa ya. Nah kita mengukur dampaknya itu dari perubahan skor, empathy score gitu loh. Memang secara signifikansi tidak terlalu, belum signifikan. Tapi dalam waktu 1 minggu ada perubahan positif terhadap skor empathy mereka. Jadi sehingga ini bisa membuktikan bahwa kalau acara ini di strengthening gitu ya, diperkuat lagi, kemungkinan besar itu akan membuat mahasiswa menjadi lebih empatetik ya gitu. Bisa dikatakan bahwa mahasiswa BINUS MM itu adalah mahasiswa yang dengan privileges, artinya mereka tidak terlahir dalam kesulitan gitu ya. Jadi yang ada beberapa yang memberikan feedback bahwa ternyata kalau saya nggak ikutan Inokem mungkin saya nggak akan pernah tahu misalnya bahwa ada komunitas yang hidupnya di dekat rel kereta api, yang dimana anak-anaknya kalau main itu rel kereta api itu adalah seperti backyardnya gitu ya, halaman belakang tempat mereka bermain gitu. Saya rasa salah satu feedback buat mahasiswa adalah bagaimana mereka bisa mengerti bahwa kehidupan mereka tuh jadi lebih jauh lah lebih baik dibandingkan dengan banyak orang yang tidak seberuntung mereka gitu. Design thinking itu punya 5 proses. Satu adalah dimulai dengan empathizing, kemudian define, ideation, prototype, dan testing gitu ya. Kalau yang saya lihat adalah mahasiswa BBS itu nggak punya pengalaman dengan NGO dan hampir tidak ada yang punya pengalaman dengan NGO, sehingga itu kesulitan buat mereka. Kuncinya adalah ketika mereka turun ke lapangan. Ketika mereka turun ke lapangan, ketika mereka menginterview, itu adalah salah satu pengalaman sendiri. Karena kalau Anda tidak bisa menginterview dengan baik, ya jawabannya juga nggak dapet yang bagus juga gitu ya. Setelah itu mereka kan pasti punya banyak informasi. Bagaimana mereka mengerucutkan atau membuat berbagai macam permasalahan dan memutuskan untuk milih yang mana yang masalah yang akan diangkat. Nah itu juga salah satu yang diajarkan sebenarnya di dalam mata kuliah design thinking. Kemudian ideation mah udah biasa ya anak-anak untuk brainstorming. Hanya di sini kalau misalnya di mata kuliah
design thinking itu kan 13 sesi atau kalau di MM itu 9 minggu ya. Tapi kalau di sini hanya mungkin di total hanya 5 jam ya kali. Atau lebih kalau kita fokus pada empathizing-nya aja hanya 2 jam. Jadi itu benar-benar membutuhkan satu keterampilan gitu ya, bagaimana mahasiswa bisa menggali informasi bukan hanya sebanyak-banyaknya, tapi informasi yang berharga, yang insightful, yang bisa menggambarkan apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Oke, sebenarnya ada 2 hal ya. Satu adalah listening skill ya. Yang dimaksud dengan listening skill yang bagus itu adalah Anda tidak punya judgement apa-apa, jadi Anda mendengarkan gimana sehingga Anda bisa dapat informasi yang insightful. Nah itu butuh kesabaran gitu ya, karena orangnya kadang-kadang yang diinterview mungkin merasa nggak pede apa segala macam, terus jawabnya sepotong-sepotong gitu loh. Nah gimana caranya kita bisa, selain listening skill ya, yang kedua adalah interviewing skill gitu loh. Bagaimana kita bertanya tanpa menginterogasi gitu loh. Nah itu itu seharusnya yang menjadi salah satu manfaat yang didapatkan ya untuk mahasiswa. Yang kedua adalah creativity gitu. Nah, creativity itu karena waktunya mepet gitu ya. Oleh karena itu informasi itu menjadi sangat penting gitu loh. Kalau Anda dapat sedikit sekali informasi, Anda nggak akan mungkin bisa punya bahan agar lebih kreatif gitu. Nah, listening sama interviewing skill itu adalah salah satu cara bagaimana mengembangkan critical thinking gitu loh. Karena kita kalau misalnya interview nggak hanya kita harus kritis. Jadi kita harus mendengarkan, kemudian kita bisa tahu gitu loh. Oh oke, ini pertanyaan ini harus digali lebih dalam atau tidak. Oh pertanyaan ini ada manfaatnya apa enggak gitu. Nah itu akhirnya ketika kita listening and kita have a good interviewing skill, itu it will induce the way you are thinking dengan starting to question gitu loh. Kenapa ya kok dia seperti itu? Kalau yang seperti ini kenapa dia lakukan gitu ya. Jadi apakah mereka punya misalnya. Nah itu dalam waktu 2 jam, nah moga-moga mahasiswa merasakan ya itu ya. Bagaimana pressure-nya gitu loh. Bukan hanya sekedar bahwa okay, you can do it, you have to do it. Sebenarnya Social Innocamp itu adalah acara mandatory ya gitu loh. Jadi mungkin kenapa mandatory? Kenapa BBS Master Program membuat ini menjadi mandatory? Karena kita melihat bahwa mahasiswa itu nanti akan jadi leader. Nah kalau jadi leaders itu kan salah satu soft skill yang harus dia kembangkan adalah you have to try to be empathetic. Jadi kalau gimana Anda bisa jadi leader yang disukai atau leader yang bisa memberikan solusi yang tepat kalau Anda tidak berempati kepada kepada baik itu employee Anda atau bawahan Anda ataupun atasan Anda gitu. Nah ini merupakan tren sebenarnya mungkin di 5 tahun terakhir sampai sekarang, apalagi kalau kita lihat situasi saat ini. Kan kita juga kesel ya kalau kita misalnya lihat pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin perusahaan yang sepertinya nggak ngerti apa yang dia omongin gitu ya. Sepertinya kok nggak ini sih, kok nggak care sih sama kita, kok nggak ngerti sih perasaan kita gitu lah. Nah itu yang kita hindarkan. Oleh karena itu memang saya mengharapkan bahwa Social Innocamp ini terus diadakan karena masalahnya bukan masalah bukan masalah kegiatan gitu ya, tapi ini adalah salah satu kalau dilaksanakan dengan baik itu akan membentuk karakter sebenarnya. Kita mengadopsi ini dari Amherst Business School di Denmark. Ya, jadi kalau kita dilihat Denmark gitu ya, kalau kita merefer lagi ke apa yang dilakukan Denmark itu pendidikannya ditekankan kepada pembentukan karakter sejak kecil. Salah satu adalah tentang empati gitu ya, salah satunya. Jadi kalau semua mahasiswa yang calon mahasiswa atau mahasiswa Anda lihat bagaimana Denmark sekarang menjadi sebuah negara yang kuat gitu ya. Itu karena pendidikan terhadap soft skill atau pendidikan kepada karakter terutama pada hal empathetic leadership ini
itu di istilahnya distrukturkan gitu ya. Nah, kita beruntung di BBS Master Program ini sampai saat ini hal ini tetap didukung karena biayanya tidak murah. Kalau misalnya Anda mahasiswa BINUS Business School Master Program, jangan merasa bahwa aduh kenapa sih mesti ikutan gitu ya. Kenapa sih mesti ikutan hari Sabtu lagi ya, Sabtunya dari pagi sampai sore lagi gitu. Jangan berpikir bahwa aduh ini you must take it, bukan. Tapi Anda harus berpikir bahwa ini adalah bagian dari bagaimana investasi yang Anda spend itu membentuk Anda menjadi seorang leader yang holistik gitu loh. Nggak cuma knowledge-nya canggih, tapi dia juga leader yang punya hati, yang bisa mengerti dan sensitif terhadap keadaannya, keadaan lingkungan sehari-hari.